Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, dunia ini kan memang tempat kita tinggal. Tapi kadang-kadang kegiatan yang kita lakukan ini menyibukkan kita sehingga membalikkan tujuan kita itu, Pak. Semestinya kan setiap dari kita ini kan punya tujuannya akhirat ya. Tapi karena kebiasaan yang kita lakukan, contoh nih, Bapak kalau anaknya minta jajan ke siapa? Kan kepada mak dan bapaknya ya. Dia lihat mak bapaknya dapat duit dari mana? Kerja. Gimana mak bapaknya bisa kerja? Sekolah. Gitu ya? Oh, anaknya bukan punya pikiran nanti. Kalau saya mau dapat duit, saya harus sekolah. Kemudian saya nanti sekolahnya tinggi-tinggi, bisa kerja yang enak, nanti bisa dapat duit yang banyak. Begitu, Pak? Sudah terpatri gitu kan? Bahwasanya kalau nggak sekolah nanti hidupnya mau gimana kan gitu. Ngawur memang tuh Pak. Pikiran kayak begitu Pak. Oke, nah ada golongan yang memang kebodohan telah menguasai kepada mereka, kelalaian telah menguasai kepada mereka. Mata mereka nggak terbuka untuk melihat Pak. Di dalam akibat perkara mereka tadi, apa mereka katakan? Al-maqsud an na'isha ayaman fid dunya fanajtahidu hatta naksiba al-quta summa na'kulu hatta naqwa. Kata mereka, maksudnya kita ini hidup hari ini di dunia supaya kami ini berusaha kerja supaya dapat makanan, gitu kan? Kemudian kami makan dengan makanan tadi sehingga kami jadi kuat. Kalau sudah kuat nanti kerja lagi. Kemudian kami kerja, lalu kami makan, gitu Pak. Kemudian mereka makan, lalu mereka pun kerja Pak. Kemudian kerja, lalu mereka makan. Begitu terus harengkumullah. Kerja, makan, kerja. Makan supaya kuat, kuat supaya kerja, kerja nanti makan lagi. Ini golongan petani tuh Pak. Sama pekerja tuh Pak. Pergi ke sana supaya apa? Dapat duit banyak. Nanti makannya enak, gitu kan Pak? Kirim ke sana jadi TKW harengkumullah. Ke Korea, Korea apa Korea? Kerenceng, Cilegon. Supaya apa? Gajinya itu banyak. Nanti supaya makannya enak. Anak istri saya bagus makannya. Harengkumullah. Pikirannya begitu terus. Sampai harengkumullah, dia nggak peduli harengkumullah. Dengan agamanya dia itu nggak penting. Pokoknya dia pengen bernikmat-nikmat di dunia sehingga mereka letih siangnya supaya bisa makan pada malam harinya. Terus nanti kalau sudah makan malamnya, dia pun akan bisa berletih-letih pada siang harinya. Nah, dia akan pergi safar jauh dengan tujuan yang seperti itu sampai maut menjemput dia. Rela dia tinggalkan keluarganya ke luar negeri. Kenapa? Karena pengen seperti itu. Itu kirim anaknya, kirim emaknya, semuanya dikirim. Bapaknya kawin lagi di rumah. Pintar ya. Nah, golongan yang lain, za'amu annahum taqnatu al-amra wa huwa annahu laysa al-maqsud ayashya al-insan bil amal. Golongan yang lain, mereka ini punya keyakinan harengkumullah. Sesungguhnya mereka itu memahami Pak. Taftanu, mereka itu faham, ngerti, pinter dalam segala perkara. Harengkumullah. Bukan maksud dia pengen nyusahin manusia dengan pekerjaan, bukan. Dan bukan juga dia pengen bernikmat-nikmat di dunia, juga bukan. Tapi supaya dia senang Pak, supaya tercapai cita-citanya,
syahwat dunianya tercapai, syahwat perutnya tercapai, syahwat kemaluannya tercapai, paharingullah. Tapi mereka lupa sama diri mereka sendiri. Dia habiskan cita-citanya supaya ngikutin sama perempuan, Pak. Berapa banyak sekarang, paharingullah, orang rela habiskan hartanya supaya dapat wanita yang ia cintai, Pak. Nah, supaya bisa terpuaskan syahwatnya kepada perempuan itu, rela dia habiskan uangnya tuh, Pak. Harga satu kali ngamar 150 juta short time. Short time dah. Mau dijelasin bener sih lah. Kalau long time 200 juta, rela, Pak. Tuh, Pak, ngikutin perempuan. Ada nggak? Ada, Pak. Masa mau disebutin? Ada. Kayak sohor gitu. Oh, saya pernah pakai perempuan itu gitu. Allahu Akbar. Nah, ringkul. Dah, ringkul. Berikutnya, wa ta'ifatun zannu anna as-sa'adata fi katsiril mal wal istighna'i bi kasratil kunuz. Ada satu golongan yang dia menyangka kesenangan itu kalau banyak harta, banyak simpenannya, haringkumullah. Sehingga dia tidak tidur malam, siangnya capek supaya ngumpulin harta. Pergi sebelum subuh, datang anak bininya sudah tidur. Begitu hari-hari, Pak. Pembantunya yang senang, Pak. Kamu yang capek, pembantunya yang senang. Itu orang pintar apa orang bodoh, hari ini? Dianya sendiri nggak bisa nikmatin hartanya, dia cuma nyarinya saja. Ini haringkumullah. Bolak-balik haringkumullah. Kerjanya susah, Pak. Susah kan, Pak? Nggak bisa tidur tuh, Pak. Dia bikin toko ini, dia bikin cabang ini, dia bikin perusahaan ini, Pak haringkumullah. Sibuk. Kepalanya itu mikirin bagaimana perusahaan ini berkembang, Pak haringkumullah. Dia kumpulkan tapi dia nggak makan, Pak. Dia kumpulkan tapi dia nggak makan. Kecuali memang supaya sekedar kadar yang darurat saja dia makan. Dia pelit sama hartanya supaya jangan berkurang, Pak. Dia pengennya nambah terus, nambah terus, nambah terus. Itu kelakuan orang kafir, Pak. Orang kafir tuh nggak pengen, Pak. Duitnya kurang nggak pengen. Nggak mau dia, Pak. Makanya kalau orang kafir ngasih, hati-hati, ada sesuatu di balik itu. Karena sifatnya kufur, Pak. Ketika Allah ciptakan kufur, ya Rabbi qawwini, Pak. Allahumma qawwini, ya Allah kuatkanlah aku, kata kufur tadi, Pak. Faqawwaha, Allah Ta'ala kuatkan sama si kufur tadi, Pak haringkumullah, bil bukhli wasu'il khulqi. Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan pelit dan akhlak yang jelek, Pak. Makanya orang kafir ngasih, hati-hati, Pak. Nggak ada yang gratis. Mereka pengen ngerusak sama orang Islam, Pak. Nggak ada yang gratis orang kafir itu. Walang tardo angkal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Nggak mungkin ridho, Pak, orang Yahudi Nasrani, Pak, sehingga kita ngikutin agama mereka, Pak. Maka jangan pilih pemimpin yang kafir. Nggak mungkin mereka akan sayang sama orang Islam, Pak. Dah, berikutnya, Pak haringkumullah, golongan yang berikutnya, mereka menyangka kesenangan itu namanya jadi masyhur. Ini haringkumullah, lisannya fasih kalau ngomong, nanti dia dipuji, diagungkan, pakaiannya dibaguskan, kendaraannya dibaguskan, haringkumullah, kehormatannya dibaguskan, Pak haringkumullah. Nah, mereka letih, haringkumullah, di dalam mengusahakan usaha mereka tadi, sehingga mereka jadi sempit kepada dirinya sendiri, haringkumullah, di dalam makanan dan minumannya, Pak haringkumullah. Dia habiskan semua harta mereka itu untuk pakaian yang baik,
kendaraan yang baik. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia dikatakan, oh ini bapak ini orang kaya, gitu Pak. Mantap kendaraannya, dia mah nggak kaleng-kaleng, yo kaleng semua, nggak kaleng-kaleng, kaleng beneran bareng. Nah, supaya dia disebut orang kaya seperti itu. Dia habiskan pakaiannya yang bagus, kendaraannya yang bagus. Nah, dia anggap seperti itu. Berikutnya, golongan yang lain yang dia hidup di dunia dan mereka menyangka bahwasanya kesenangan itu di dalam pangkat, di dalam kemuliaan di antara manusia. Dia tundukkan manusia supaya dia tawaduk sama dia, Pak. Supaya orang muliakan sama dia. Dia habiskan cita-citanya, supaya manusia tertarik taat sama dia, Pak. Dia dirikan apa, Pak? Biasanya bikin apa dia? Supaya dia dapat kekuasaan, Pak. Ini haringkulo. Gimana caranya manusia supaya senang sama dia? Nah, ini haringkulo. Banyak orang yang sudah banyak duit, dia pengen kekuasaan tadi, Pak. Pengen jabatan tadi. Kenapa? Nikmatnya nikmatnya jabatan itu lebih nikmat daripada nikmatnya harta. Makanya dia berani habiskan. Padahal gaji jabatannya itu dengan usahanya itu jauh. Kenapa? Nikmat dihormati, nikmat diikuti perintahnya itu lebih nikmat daripada punya harta itu. Makanya banyak orang yang mau menghabiskan uangnya untuk dapat itu. Ini Pak Rengo. Nah, Rengo. Berikutnya golongan yang berikut. Fadhannat ta'ifatun annad dunya daru bala'in wa mihnah. Ada satu golongan yang dia menganggap dunia itu tempat bencana dan tempat ujian, dan akhirat itu tempat kesenangan. Nah, sama saja orang tadi ibadah di dunia ataupun gak ibadah, baik dia beribadah ataupun maksiat, sama saja. Ini haringkulo. Nah, dan mereka ngerasa itu dia benar, Pak. Dan ngerasa mereka benar, Pak haringkulo. Nah, kemudian dia rusak diri mereka, Pak. Rusak diri mereka. Dia pergi ke goa, nggak makan-makan, Pak. Ada orang di India, Pak, sampai tangannya tuh kayak gini sampai kering, Pak. Pernah lihat nggak? Saya ngeliat di YouTube, sampai kering gini, Pak. Nah, didatangi orang dianggapnya punya karomah, Pak. Wah, yang datang lebih nggak pinter lagi. Begini, Pak. Dia siksa dirinya. Nah, di sini dijelaskan min ahlil Hindi. Mereka itu kebanyakan orang-orang Hindustan. Di sana, di sini banyak orang-orang kayak gitu, Pak. Nggak makan, nggak nikah, pergi ke goa, nggak sempet nyukur jenggot, kumis, Pak. Wah, pokoknya semberawut. Nah, dia anggap itu haringkumullah nanti supaya mereka senang di akhirat. Kemudian nanti mereka kan kalau mati dibakar, habis jiwanya masuk ke nirwana, terus masuk surga, gitu. Nah, berikutnya, golongan berikutnya, yaitu dia wajib untuk membersihkan pertama sifat-sifat kemanusiaannya, Pak. Semuanya dimatikan semuanya. Kenapa? Karena kesenangan itu memutus syahwat dan memutus amarah. Kemudian dia akan mujahadah. Dia akan sungguh-sungguh, Pak, ke atas diri mereka. Sehingga Pak haringkumullah, dia riadoh, latihan, Pak, sampai letih, Pak. Lalu akalnya jadi hilang, bukan malah bagus mujahadahnya tadi, malah jadi edan, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak haringkumullah.
wiridan sampai wah, supaya apa? Ahli hikmah, nggak taunya ahli edan lari. Ada Pak, bener ada. Haringkola. Sampai sakit dia haringkola. Ibadah sampai sakit Pak haringkola. Nggak tidur lagi. Puasa nggak sampai buka lagi. Dia sakitin badannya. Nah, berikutnya golongan yang berikutnya adalah maksudnya ini ibadah mujahadah Pak haringkola, sehingga nanti dia sampai kepada makrifatullah, dia kenal sama Allah, sehingga kalau sudah hasil makrifat maka dia telah sampai, dan setelah sampai dia nggak butuh wasilah lagi, nggak butuh ibadah lagi Pak, nggak butuh ibadah lagi dia, dan dia menyangka derajat dia sudah tinggi di sisi Allah karena sudah makrifat. Jadi sama orang sholat ini Pak, itu mah baru kulitnya. Ada nggak? Ada nggak nih Pak? Ada Pak haringkola. Itu mah baru kulitnya. Ilmu fikih mah ya Allah Pak, dibilang ilmu fikih baru kulitnya, gimana isinya Pak haringkola? Ini Pak haringkola. Dia rendahkan orang-orang yang ibadah Pak, cukup eling aja. Dia rendahkan belajar ilmu agama haringkola. Dia cukup dengan zikir saja. Haringkola. Bagaimana mungkin dia bisa sampai kepada Allah kalau dia merendahkan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?